Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Kita melangsungkan membaca ayat 33 dari surat Az-Zukhruf. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: "Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. Dan kalaulah Allah azza wa jalla tidak menghendaki, menginginkan manusia ini menjadi satu umat dalam kekufuran, ya, ummat wahidah, umat maksudnya satu umat dalam kekufuran, la ja'alna liman yakfuru birrahmani, niscaya kami, kata Allah azza wa jalla, akan menjadikan siapapun yang kafir kepada Ar-Rahman, yaitu Allah, kami akan menjadikan libuyutihim suqufan min fiddah. Kami akan jadikan rumah-rumah mereka, yaitu atapnya sebagai atau dari perak. Ya, kalau Allah tidak menghendaki manusia ini berada di atas satu umat yang kufur, niscaya Allah akan menjadikan bagi setiap orang kafir itu atap-atap rumah mereka dari perak. Wa ma'arija 'alaiha yadhharun, dan tangga-tangga dari perak di atasnya mereka yadhharun, ay maknanya naik. Dan niscaya walibuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiun. Dan niscaya Allah akan menjadikan rumah-rumah mereka, pintu-pintunya dari perak, wa sururan, dipan-dipannya juga dari perak. Di atas dipan-dipan atau ranjang-ranjang itu mereka bersantai, bersandar. Wa zukhrufan, dan perhiasan-perhiasan dari emas. Maka Allah azza wa jalla menyebutkan, wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Itu semua, kata Allah azza wa jalla, tiada lebih dari hanya perhiasan kehidupan dunia, emas, perak, dan seterusnya. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan kehidupan negeri akhirat
segala nikmat-nikmat yang ada di negeri indah akhirat, kehidupan akhirat itu di sisi Rabb engkau yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatan Ar-Rahman di dalam Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, maka kami akan memberikan kekuatan, menguatkan baginya setan untuk menggoda, menyesatkan, mengganggu. Fahuwa lahu qarin, maka setan itu akan menjadi teman dekatnya. Siapa saja yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah Azza wa Jalla, maka setanlah yang akan berkuasa pada dirinya. Setanlah yang akan menjadi qarin, teman dekatnya, kata Allah. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, maka sesungguhnya mereka menghalanginya dari jalan yang lurus, akan tetapi wa yahsabuna annahum muhtadun, karena perilaku dan ulah setan-setan itu mereka menyangka, mereka mengira, mereka menduga bahwa mereka berada di atas petunjuk, bahwa mereka orang-orang yang berpetunjuk. Allahu Akbar. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita selesaikan pembahasan di atas, barakallahu fikum. Di saat kemudian orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla mengusulkan, karena tidak menerima Nabi kita dari kalangan yang fakir, yang miskin, menjadi Nabi dan Rasul. Aduhai sekiranya Allah menjadikan orang besar menjadi Nabi dan Rasul. Barakallahu fikum. Maka termasuk dari kejahatan besar yang mereka perbuat, sekaligus menunjukkan tentang ketololan mereka, adalah mereka menjadikan sesembahan-sesembahan itu batu, pohon, kemudian patung yang mereka sendiri yang membikinnya, memahatnya, sesuatu yang tidak bisa menolak mudarat dan memberi manfaat. Tidak bisa memberi, tidak bisa juga menolak. Semuanya batu, pohon, atau patung-patung itu sangat butuh ada orang yang akan menjaganya, memeliharanya, memandikannya, membersihkannya, dan seterusnya. Bukankah ini semua adalah gambaran perbuatan orang-orang tolol, orang-orang gila? Maka beliau mengatakan, fa kaifa yaj'alu mithla hadza 'aziman. Bagaimana dia menjadikan orang yang seperti ini orang besar, padahal tolol, bodoh. Demikian barakallahu fikum perbuatannya. Ya, am kaifa yufaddilu ala khatimir rusuli wa sayyidi waladi Adam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang seperti ini kondisinya? Ia mengagungkan batu, menyembah pohon, lalu kemudian dia melebihkannya dari penutup para rasul, sayyidnya, pimpinan anak Adam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinnal ladzina kafaru la yaqilu. Kesimpulannya, akan tetapi orang-orang kafir itu la yaqilun, sesungguhnya tidak berakal. Ya, barakallahu fikum. La yaqilun, tidak faham, tidak memahami, tidak berakal.
Pintar urusan dunia, oh hebat. Jenius mereka. Kalau dalam urusan kaitannya dengan kehidupan dunia, kemajuan dunia, ya mereka yang terdepan. Tapi terkait dengan akhirat, keselamatannya, sama sekali mereka tidak memiliki apa-apa, tidak memahami. Coba antum melihat para saudagar-saudagar besar dari orang-orang kafir kepada Allah. Ya hidupnya cuma untuk menghitung duit, ya penambahan, setelah itu pengurangan, setelah itu pembagian, selesai. Itu terus setiap hari, setiap saat. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Mereka tidak memahami sama sekali. Melecehkan, merendahkan, ya menghina dan seterusnya terkait dengan utusan Allah Azza wa Jalla. Wa fi hadhil ayah, kata beliau, ada beberapa pelajaran yang berharga buat kita. Wa fi hadhil ayati tanbihun ala hikmatillahi ta'ala fi tafdilillahi ba'dal ibadi ala ba'din fid dunya. Di dalam ayat ini ada sebuah peringatan, pemberitahuan. Tentang apa? Tentang kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla dalam melebihkan sebagian hambanya atas sebagian yang lain dalam kehidupan dunia. Ya, kalau fulan dijadikan orang kaya berada, khawatir dia akan jauh dari Allah, sehingga dititipkan apa yang dia butuhkan saja. Kalau fulan tidak diberi yang banyak, dia akan lari, diberikan, titipkan yang lebih. Semuanya pembagian itu di atas kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang diberikan lebih oleh Allah Azza wa Jalla, ada kurang. Bagaimana Allah meletakkan hikmah dalam penentuan itu? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Ay liyaskhara ba'duhum ba'dan fil a'mali wal hirafi was sana'i. Agar sebagian mereka mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga benar-benar terwujud mata rantai kehidupan. Yang kaya membantu yang miskin lewat pekerjaan, lewat ini yang miskin butuh kepada yang kaya. Terus demikian, barakallahu fikum. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan adanya perbedaan sedemikian rupa kaitannya dalam kehidupan dunia. Namun kan kita tidak bisa menyimpulkan kalau ini memang ditentukan orang kaya, orang berada, orang miskin. Tidak. Karena itu adalah sebuah rahasia, barakallahu fikum. Namun warna-warni kehidupan seperti ini, ada yang kaya, ada yang miskin, ada hikmah yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang kaya butuh kepada orang lain. Orang miskin, orang yang kurang butuh juga kepada orang lain. Nah, terjadinya barakallahu fikum penentuan adanya kelebihan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla agar kehidupannya itu saling memberikan faedah. Liyaskhara ba'duhum ba'dha fil a'mali, dalam sebuah ya amal pekerjaan, ya, atau barakallahu fikum hirab artinya juga pekerjaan, atau sona'i dalam membuat ini, barakallahu fikum, ya. Falau tasawan nasu fil ghina walam yahtaj ba'duhum ila ba'din la ta'attala katsirun min masalihihim wa manafi'ihim. Kalau semua manusia itu sama dalam hal ghina, yaitu kaya, semuanya kaya, barakallahu fikum,
kemudian tidak butuh sebagian mereka kepada sebagian yang lain, niscaya akan terhalangi dan terhambat banyak kemaslahatan dan manfaat. Ada orang mau bikin rumah, tidak ada tukang. Kenapa? Semuanya orang kaya. Kenapa dia mau jadi tukang? Karena ingin mencari ma'isyah, penghidupan. Tapi orang yang jadi tukang ternyata orang kaya. Loh, kapan terus akan jadi bangunan ini itu? Ya, akan terstop sekian banyak kemaslahatan hidup. Maka dengan adanya status atau perbedaan barakallahu fikum di dunia ini adalah hikmah besar dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang kaya banyak-banyak berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Yang serba kekurangan untuk banyak-banyak bersabar, barakallahu fikum. Karena itu adalah sebuah ketentuan. Walaupun engkau adalah yang sudah ditentukan, ya kurang hidupnya, mau banting tulang peras keringat, ingin menjadi orang yang kaya seperti fulan misalkan, tidak akan bisa. Walaupun kau telah mengorbankan segala-galanya, ya nanti digenggam, misalkan duit, jadi biaya untuk kesehatan, biaya ini, anaknya ini itu, lenyap lagi, atau hilang. Atau mungkin barakallahu fikum kejadian ini butuh biaya, lenyap lagi. Jadi begitu rahimani wa rahimakumullah. Dengan kita pandai-pandai mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan menenteramkan diri kita di dalam hidup. Kita berbuat apa yang bisa kita perbuat, melakukan upaya apa yang bisa kita lakukan. Setelah itu serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin engkau bercita-cita ingin menjadi orang seperti fulan, kaya, bisa ini. Jangan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sangat-sangat takut dari dua hal. Pertama, tulul amal, panjang angan-angannya. Karena panjang angan-angan itu akan melupakan akhirat, barakallahu fikum. Panjang angan-angannya jauh, saya kepingin ini, lari ke sana, pergi ke sana, buka usaha ini, buka usaha itu, terus, barakallahu fikum. Jadi melupakan akan akhirat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita diperintahkan untuk berupaya, berbuat, barakallahu fikum, berusaha apa yang bisa kita usahakan, rahimani wa rahimakumullah, dan diserahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Adanya orang kaya tetap akan membutuhkan orang miskin, begitu sebaliknya. Karena itulah yang disusun dengan rapi kemaslahatan hidup di dunia ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oh, kampung itu kaya, semuanya bisa beli mobil. Coba lihat. Iya, ya tidak semuanya. Paling-paling keluarga ini saja. Barakallahu fikum. Iya, di sana ada miskinnya sangat, begitu seterusnya. Pelajaran yang berikutnya. Wa fiha dalilun ala anna ni'matahu diniyata khairun minan ni'matid dunyawiyati kama qala ta'ala fil ayatil ukhra. Padanya terdapat sebuah pelajaran, dalil bahwa nikmat agama itu lebih baik daripada nikmat duniawi. Subhanallah. Nikmat agama itu lebih bagus dari nikmat duniawi. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang lain. Qul bifadlillahi wa rahmatihi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan
Dengan karunia Allah dan rahmat Allah, atas dasar itulah mereka bergembira. Karena itu lebih baik dari apa yang mereka himpun dari dunia, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi nikmat agama itu lebih baik daripada nikmat duniawi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang harus kita pegang. Supaya kita itu punya klasifikasi nikmat. Di dalam hidup terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan kita tidak akan pernah mungkin mampu untuk membilang, menghitungnya. Karena banyaknya. Karena ketidakmampuan kita, coba kita beralih, beranjak kepada yang lain. Lakukan klasifikasi. Mengkelaskan nikmat-nikmat itu untuk menemukan mana yang paling mahal, mana yang paling berharga, mana yang paling tinggi nilainya, kedudukannya. Setelah menemukan melalui klasifikasi ini, berarti kalau nikmat dunia kecil harus dijaga, maka nikmat yang paling mahal harus lebih dijaga. Kalau nikmat dunia yang kecil kita harus syukuri, berarti nikmat terkait nikmat yang paling mahal lebih harus kita syukuri, kita lindungi. Kalau nikmat yang kecil kita berupaya untuk meminta tambahan, ditambah 1.000 jadi 2.000, untungnya dari 2.000 menjadi 5.000, maka terkait dengan nikmat akhirat harus kita meminta tambahan kepada Allah. Kan begitu sesungguhnya. Jangan sampai barakallahu fikum kita membaliknya. Semakin lama kita tinggal di dunia ini, dekat dengan kematian, kok terlihat semakin loyo, lesu dalam banyak hal. Ya tidak punya semangat lagi. Barakallahu fikum. Ini kan sebuah kekeliruan yang sangat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi beliau memberikan sebuah pelajaran bahwa nikmat agama itu adalah lebih baik daripada nikmat-nikmat duniawi. Kita masuk kepada ayat yang kita baca, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala bi anna dunya la tusawwi indahu syai'an. Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah sedikit pun. Tidak ada. Wa annahu laula lutfuhu wa rahmatuhu bi'ibadihi allati la yuqaddimu 'alaiha syai'an la wassa'ad dunya 'alal ladzina kafaru tawsi'an 'azima. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya Allah, kalau bukan karena kelembutan Allah dan kasih sayang Allah terhadap hambanya, yang dia tidak mengutamakan sesuatu pun atasnya, atas rahmatnya, tentu Allah akan memperluas dunia ini atas orang-orang kafir dengan keluasan yang besar. Wala ja'ala li buyutihim saqfan min fiddatin wa ma'arij. Niscaya Allah akan menjadikan rumah-rumah mereka beratap perak, tangga-tangga mereka darjan min fiddah, dari perak, alaiha yadharun ila sutuhihim. Di atas tangga-tangga itu mereka bisa naik ke atas. Walibuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiun min fiddah. Dan rumah-rumah mereka dari pintu-pintu perak, ranjang-ranjang dari perak yang mereka bisa bersantai, bersandar padanya. Wala ja'ala lahum zukhrufa, ay la zukhrifa lahum dunyahum bi anwa'iz zakharif wa a'tahum ma yashtahun. Dan Allah akan menjadikan buat mereka yang kafir itu perhiasan-perhiasan, dihiasi dunia mereka
dengan beragam-ragam perhiasan, dan Allah memberikan kepada mereka apa yang mereka maukan. Walakin, akan tetapi, mana'ahu min dzalika rahmatuhu bi'ibadihi khaufan 'alaihim min at-tasarru'i fil kufri wa kathratil ma'asi. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya menghalangi mereka itu semua, yaitu menghalangi hamba-hambanya, khawatir atas mereka itu lebih cepat menuju kekufuran dan perbuatan ma'asi bisababi hubbid dunia, karena cinta dunia. Bagaimana gambarannya barakallahu fikum? Kalaulah bukan rahmat Allah kepada kaum mukminin, kepada hamba-hambanya, niscaya Allah akan bentangkan dunia ini terhadap orang-orang kafir. Kalau sudah dunia dibentangkan orang-orang kafir, sementara muslimin, mukminin, fuqara hidupnya semuanya, niscaya mereka akan cepat untuk pindah agama. Iya, pindah agama barakallahu fikum, menjadi orang kafir, terjatuh dalam ma'asi karena kecintaan mereka terhadap dunia, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu beliau mengatakan, fa fi hadza dalilun ala annahu yamna'ul ibad ba'dha umuri dunya man'an 'amman aw khassan limasalihihim. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa Allah Azza wa Jalla mencegah hamba-hamba itu dari sebagian urusan dunia. Apakah pencegahannya itu bersifat umum sifatnya atau khusus? Semuanya itu untuk kemaslahatan mereka. Contoh misalkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman, surganya orang-orang kafir. Subhanallah. Ini adalah sesuatu yang sangat dalam maknanya. Barakallahu fikum. Ya, kalau seseorang mukmin menjadikan dunia itu sebagai surganya, bukan menyulap kehidupan dunia, ya, seperti bagaimana orang-orang kafir menyulap dunia, tidak. Sudah dibahas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa menjadikan dunia ini sebagai jannah, yaitu surga barakallahu fikum, dengan cara apa? Yaitu dengan cara bermakrifat kepada Allah, mengilmui Allah, mengilmui segala-galanya barakallahu fikum. Ini menjadikan dunia ini menjadi surga. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah membahas kalimat ini. Syekhul Islam menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa surga akhirat tidak akan didapatkan dan diperoleh kecuali orang yang sudah mampu menjadikan dunia ini sebagai surga. Waduh. Ya. Bagaimana seseorang bisa menjadikan dunia ini menjadi surga barakallahu fikum? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan kepada kita bahwa di saat seseorang itu hidup dengan tauhidullah, dia cinta kepada Allah, bermakrifat kepada Allah, tentang Allah Azza wa Jalla, cinta, rasa takutnya, hidup di dunia ini, maka di saat itu dia telah mencetak dunia itu atau menjadikan dunia itu sebagai surga. Dan orang tidak akan bisa meraup surganya, mendapatkan surganya akhirat, kalau dia tidak mampu menjadikan dunia ini sebagai surga.
Dari sini barakallahu fikum ada penghibur sesungguhnya. Apa yang kita lakukan, belajar, beramal, berkarya sesuai dengan tuntunan agama, ini adalah upaya dan usaha menjadikan dunia ini sebagai surga. Untuk mendapatkan surga yang hakiki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu wajar kalau kaitannya dengan gemerlapan dunia ini bagi kaum mukminin memang berjarak. Dia mau melangkah, syubhat ya akhi. Loh, kok syubhat? Mundur. Iya, tidak jelas. Mundur dia. Tadi sudah semangat, sudah hitung-hitungan sama istrinya di rumah sekian labanya. Ternyata syubhat. Tidak jelas. Mundur lagi. Sudah ada informasi, wah ini ada peluang emas. Ternyata bersangkut dengan agamanya. Waduh. Kita tidak bisa sholat ini, kita tidak merdeka itu, tidak bisa berbuat sunnah Nabi, harus cukur jenggot, harus ini, mundur lagi. Penjara, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, disinilah letaknya Allah Azza wa Jalla menghibur kaum mukminin dengan beragam-ragam ujian hidup di dunia ini, untuk memasukkan dia ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik lagi. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berbicara terkait dengan Nabi kita, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ditetapkan atau diletakkan, ditempatkan dalam posisi yang penuh dengan nikmat. Barakallahu fikum, gratis, langsung masuk, tercipta untuk di dalamnya. Ternyata perjalanan hidup telah mendahului Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dari tempat yang penuh dengan kenikmatan itu, dia harus keluar darinya. Ya, keluar dengan satu kesalahan dan kekeliruan. Itu perjalanan. Keluar dengan satu kesalahan. Ya benai, dengarkan. Ya, jangan lain-lain. Ada setan kalau begitu caranya. Barakallahu fikum. Ya, yang ganggu, yang goda, yang melitik. Barakallahu fikum. Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam keluar dari dalam surga. Oh, sudah tahu kita bagaimana kenikmatan surga, barakallahu fikum, sampai seseorang digambarkan di dalam tafsir, dia sambil berbaring bisa memetik pepohonan buah-buah yang ada di dalam surga sambil tidur loh. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi dikeluarkan dari dalamnya. Dikeluarkan Nabiullah Adam dari dalam surga, barakallahu. Untuk apa? Untuk dia kembali lagi ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik lagi. Kenapa dia berjuang? Kenapa dia berhadapan dengan sekian ujian, ketaatan demi ketaatan yang penuh dengan cobaan dikerjakan, dihadapi di dunia? Itu kan semuanya untuk mengangkat derajat, mengembalikan kembali ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti warna-warninya ujian menimpa orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini adalah untuk menempatkan dia pada posisi yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Tinggal kelulusan, barakallahu fikum. Kelulusan itu kapan kita tahu? Di saat khawatim, penutup hidup ini telah terbuka. Di penghujung hidup inilah, disitulah barakallahu fikum kelulusan. Kita menutupnya dengan su'ul khatimah atau husnul khatimah atau su'ul khatimah.
di akhir nanti. Barakallahu fikum. Makanya kita berharap apa yang kita lakukan dalam kebaikan barakallahu fikum di dunia ini, semoga terus mendapatkan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Karena orang yang istiqomah sampai akhir hayat itu lebih sedikit dibanding dengan orang yang tidak istiqomah. Nah, itu yang sangat-sangat menakutkan barakallahu fikum di dalam hidup kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi bahwa Allah tidak memberi kepada hamba-hambanya atau sebagian hambanya urusan-urusan dunia, dicegah oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya kembali untuk kemaslahatan mereka. Barakallahu fikum. Wa anna dunya la tazinu inda Allahi janaha ba'udah. Harga dunia di sisi Allah Azza wa Jalla itu tidak senilai dengan sayapnya apa? Ba'udah. Ya, tahu ba'udah? Hamzah. Apa ba'udah Hamzah? Nyamuk, barakallahu fikum. Coba lihat sayapnya nyamuk. Iya, dunia di sisi Allah enggak senilai itu, berarti rendah sekali. Rendah, barakallahu fikum, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan lain Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat bersama sahabat, ketemu bangkai barakallahu fikum, yakni kambing. Ya, bangkai kambing. Kambing ini bangkai telinganya kecil sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang mau membeli dari kalian? Jangankan dibeli, ya dikasih aja tidak mau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dunia itu tidak lebih dari ini loh. Menunjukkan kan rendah. Barakallahu fikum. Iya, tapi coba lihat. Kita diikat oleh Allah Azza wa Jalla kebutuhan hidup ini dengan dunia. Sementara demikian nilainya dunia, berarti kita berusaha, ya tidak usahlah pasang-pasang angan-angan yang jauh. Bisa menutupi hidup kita, bisa makan, bisa barakallahu fikum beribadah kepada Allah, tenang, tentram. Itu kan luar biasa. Mau lebih, tunggu sebentar. Akan ada waktunya nanti di dalam alam barzah, mulai saja. Di alam barzah sudah akan dibukakan lebih oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kesabaran yang belum kita punya. Ini yang belum barakallahu fikum kita miliki, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, artinya bukan berarti waduh ini mengajari kita miskin botan. Tidak, bukan. Barakallahu fikum. Kita bersemangat, tapi jangan sampai dalam pengejaran dunia itu akhirat kita sia-siakan. Ini yang salah dan keliru. Barakallahu fikum. Kita jadikan sebagai penopang dunia itu untuk menjaga ketaatan kita. Ini dia letak barakallahu fikum hikmah diciptakannya buat kita dunia hanya sebagai penopang. Kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk nabung kayaknya tidak ada itu. Iya, untuk nabung sebanyak-banyaknya di bank ini, bank itu, ini itu, tidak ada. Ya, bisa menutupi kehidupan kita, istri kita bisa makan dengan enak, pakai lauk, pakai sayur, walaupun tahunya lauknya makrifat terus. Ya, kalau dulu kita menyebut apa tak lauknya makrifah, paham sudah. Makrifah itu tahu istilahnya santri-santri degolan di awal. Kalau sudah anunya, oh makrifah sudah jelas. Terus lawanannya majhul. Majhul apa-apa disebut, ya tempe maksudnya.
Ya tahu tempe, ma'rifah dengan majhul. Subhanallah. Artinya barakallah, itu sudah kenikmatan. Kita bisa meluruskan punggung kita, bisa makan, bisa menutupi hajat rahimani wa rahimakumullah. Artinya enggak perlu mewah ya. Ustaz Aban, enggak perlu mewah kan untuk menjaga stamina? Perlu. Daging sapi. Perlu. Perlu enggak? Sekali-kali perlu, barakallah. Ya, kita tunggu insyaallah Idul Adha. Akan banyak tumbang dan ya, cukup untuk 1 tahun Ustaz? Tidak cukup kan? Nyimpen loh di tubuh kita daging untuk 1 tahun, Idul Korban kita kumpulkan. Bisa begitu? Tidak bisa ya? Akikohan alhamdulillah ikhwan kita, akikohan kita bisa makan. Barakallahu fikum, walaupun mungkin ya sedikit, tapi alhamdulillah nikmat minallah azza wa jalla. Masya Allah. Ala kulli hal, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian. Wa anna kulla hadhil madhkurat mata'ul hayati dunya munghassa muqaddirah faniyah. Allahu akbar. Semua apa yang disebutkan ini adalah kenikmatan-kenikmatan hidup dunia yang akan lenyap, yang akan hilang, yang akan hancur lebur. Berarti tidak ada. Mau nabung seberapapun dari harta benda, tabungan sana sini, tidak ada ATM yang dibawa ke liang lahat itu, tidak ada. Ya, mau setinggi apapun jabatannya, kedudukannya, tidak ada. Walaupun engkau jadi presiden dipanggil oleh Allah, ya tidak akan dibawa gelar itu masuk. Malaikat tidak akan bertanya apa pangkat anda di dunia. Tidak. Yang ditanya tentang Rabbuk, wa man nabiyyuk, wa ma dinuk. Itu yang ditanya. Yang antum pelajari di dalam kitab usul as-salasah. Yang antum berupaya untuk belajar mengamalkannya dalam kehidupan. Itu yang ditanya oleh para malaikat. Barakallahu fikum. Berarti kita telah menyiapkan diri menuju kelulusan di dunia ini dan kelulusan kelak dalam ujian pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan barakallahu fikum ketabahan kepada kita. Sedikit lagi kata beliau, wa annal akhirata indallahi ta'ala khairun lil muttaqina li rabbihim bimtithali awamirih wajtinabi nawahi li anna na'imaha tamun kamilun min kulli wajhin wa fil jannati ma tashtahihi al anfusu wa taladdul a'yunu wa hum fiha khalidun fama ashaddal farqa bainad darain. Kata beliau, adapun akhirat di sisi Allah Azza wa Jalla persiapan terbaik bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Rabb mereka. Siapa mereka yang dikatakan bertakwa? Yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kenapa? Lebih baik. Karena kenikmatan di akhirat itu kenikmatan yang sempurna dari semua sisi. Di dalam surga, apa yang dimaukan oleh jiwa ada. Kelezatan mata. Wahum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. Aduhai, betapa tinggi perbedaan antara kehidupan dua negeri tersebut. Negeri dunia dan negeri akhirat. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.